Salam kasih saudara, ketika hari ini kita menyatu dalam sapaan rohani, kita mau dikuatkan dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Nyatakanlah ya Tuhan, isi hatimu, ketika hidup tidak selamanya membuat kami bersuka cita. Namun dalam Tuhan, apapun bisa Engkau jadikan sebagai wujud ketaatan, sekalipun dalam penderitaan. Itu yang membuat kami mengalami sukacita yang sejati. Nyatakanlah, ya Kristus, ketika Engkau sendiri menapaki penderitaan itu. Dalam diri-Mu Tuhan, kami mohonkan doa kami ini. Amin. Saudara, siapa yang mau menderita? Dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 31 sampai dengan 34, Tuhan Yesus sampai 3 kali memberitahukan kepada para muridnya tentang penderitaan yang harus dia alami. Namun ayat 34 dikatakan, akan tetapi mereka, maksudnya para murid, sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Mereka tidak mengerti ketika Tuhan Yesus menyatakan sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi. Dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Bayangkan, Kristus sendiri menyatakan ia siap untuk menderita dan dia menjalani dalam ketaatan. Sementara para muridnya tidak mengerti karena penderitaan yang Kristus harus jalani tidak terpahami oleh mereka. Karena pada dasarnya orang tidak mau menderita. Tapi melalui sapaan rohani pada hari ini saudara, mari kita mau belajar. Menderita bukan karena kita berbuat kejahatan, tapi menderita sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan karena karya keselamatan, karena karya kasih, dan itu sepenuhnya kehendak Tuhan. Kalau dalam bahasa Injil Lukas pasal 18 ini dikatakan bahwa apa yang Yesus alami itu sebagai penggenapan apa yang ditulis oleh para nabi mengenai dirinya. Dan inilah yang harus kita hayati di Minggu Prapaskah jelang kematian Kristus. Tapi pada hari ketiga dia akan bangkit. Mari saudara, penderitaan tak akan pernah terpahami sebelum kita menjalani secara penuh. Menderita karena mau taat seperti Kristus taat di jalan yang dia tapaki. Untuk apa? Untuk mengasihi saudara dan saya. Maukah kita menjalaninya sebagai ketaatan dan kesaksian menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengikuti jejak penderitaan Kristus karena kita tahu penderitaan yang kita alami seperti yang Kristus lakoni untuk karya keselamatan, kita percaya Tuhan akan pakai penderitaan itu untuk perwujudan kasih-Nya, untuk kebaikannya. Karena Dia adalah kasih. Tuhan meneguhkan, Tuhan menguatkan. Amin.